2 jam sebelum akad nikah, calon suami berbisik di telingaku. Kalau mau pernikahan ini dilanjutkan, cepat serahkan semua hartamu. Aku hanya diam dan mulai jalankan rencanaku. Kuberikan jas pengantin milik calon suamiku untuk pria lain. Saat akad akan dimulai, calon suami dan ibu mertuaku syok melihat pria itu. Dan apa yang terjadi selanjutnya membuat mereka pingsan. Karena sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menyimak cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suasana di dalam ruang rias terasa sangat sunyi, berbanding terbalik dengan keramaian yang mulai terdengar dari luar gedung pernikahan. Sabil duduk tenang di depan cermin besar, membenarkan letak jilbabnya dengan gerakan pelan dan terukur. Pantulan dirinya di cermin memperlihatkan seorang wanita yang sebentar lagi akan melepas masa lajang, membawa serta seluruh tanggung jawab besar dari perusahaan peninggalan mendiang ayahnya. Hari ini seharusnya menjadi hari paling membahagiakan dalam hidupnya. Namun, ada perasaan mengganjal yang sejak beberapa hari lalu mengusik ketenangannya. Sabil menghela napas panjang, mencoba menyingkirkan firasat buruk yang terus membayangi pikirannya. Riasan di wajahnya sudah sempurna, menutupi raut kelelahan akibat mengurus persiapan pernikahan dan urusan kantor secara bersamaan. Dia terus menatap cermin, memastikan tidak ada keraguan yang terlihat di matanya. Perusahaan peninggalan ayahnya adalah harga mati yang tidak boleh jatuh ke tangan yang salah, dan beban itu kini sepenuhnya berada di pundaknya. Suara pintu berderit perlahan, mengalihkan perhatian Sabil dari cermin. Randy, pria yang dalam hitungan 2 jam ke depan seharusnya mengucapkan janji suci bersamanya, melangkah masuk. Pria itu sudah mengenakan pakaian biasa, belum berganti dengan jas pengantin yang disiapkan khusus untuknya. Senyum di wajah Randy terlihat berbeda hari ini. Bukan senyum hangat yang biasanya ia tunjukkan saat mereka berdua, melainkan sebuah lengkungan bibir yang menyiratkan kepuasan dan kelicikan. Randy berjalan mendekat. Langkahnya pelan namun penuh percaya diri, seolah ia adalah raja yang baru saja memenangkan sebuah pertempuran besar. Ia berdiri tepat di belakang kursi Sabil, menatap pantulan calon istrinya melalui cermin. Sorot mata pria itu sama sekali tidak memancarkan kasih sayang, melainkan sebuah ambisi yang meledak-ledak. Sabil tidak berbalik. Ia tetap menatap mata Randy dari pantulan kaca. Ada sesuatu yang berubah dari sorot mata pria itu. Sabil bisa merasakan udara di sekitarnya mendadak terasa lebih dingin. Randy kemudian menundukkan tubuhnya, mencondongkan wajahnya hingga bibirnya berada sangat dekat dengan telinga Sabil. Sabil menahan napas, menunggu kata-kata manis atau kalimat penenang yang biasanya diucapkan seorang calon suami sebelum akad dimulai. Namun, yang keluar dari mulut Randy justru menghancurkan seluruh bayangan indah tentang pernikahan mereka. Kalau mau pernikahan ini dilanjutkan, cepat serahkan semua hartamu. Kalimat itu meluncur begitu saja dari mulut Randy, tanpa keraguan sedikit pun, diucapkan dalam bentuk bisikan yang sangat rendah namun tajam. Randy bahkan menyunggingkan senyum meremehkan setelah mengucapkan ancaman tersebut. Pria itu merasa sangat yakin bahwa Sabil tidak akan berani membatalkan pernikahan yang tinggal menghitung jam ini. Randy tahu betul berapa banyak tamu penting yang hadir, seberapa besar nama baik keluarga Sabil yang dipertaruhkan, dan ia sangat percaya diri bahwa Sabil terlalu mencintainya untuk mengambil tindakan nekat. Randy berdiri tegak kembali, memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celana, menunggu reaksi panik atau tangisan memohon dari wanita di hadapannya. Sabil hanya diam. Ia sama sekali tidak memalingkan wajahnya dari cermin. Matanya mengunci tatapan Randy melalui pantulan kaca. Tidak ada air mata yang jatuh menetes. Tidak ada bibir yang bergetar menahan tangis. Tidak ada teriakan marah atau pertanyaan penuh keputusasaan. Sabil menelan ludah, membiarkan keheningan mengambil alih ruangan itu selama beberapa saat. Di dalam kepalanya, semua kepingan teka-teki yang selama ini membingungkannya mendadak menyatu menjadi sebuah gambaran yang sangat jelas. Gelagat aneh Randy belakangan ini, pertanyaan-pertanyaan pria itu yang terlalu ikut campur mengenai harta perusahaan, hingga kedekatan Randy dengan beberapa pesaing bisnisnya, semuanya terjawab sudah pada detik ini. Aku sudah menyiapkan surat pemindah bukuan dan penyerahan harta. Semuanya atas namaku. Kau hanya perlu menandatanganinya sebelum kita berjalan ke meja penghulu. Jika kau menolak, aku akan keluar dari gedung ini sekarang juga. Dan kau bisa menjelaskan sendiri kepada seluruh tamu mengapa calon suamimu melarikan diri. Tambah Randy lagi, nada suaranya semakin sombong. Sabil masih mempertahankan posisi duduknya yang tenang. Jantungnya memang berdegup kencang.
namun akal sehatnya bekerja jauh lebih cepat. Ia menyadari bahwa pria yang berdiri di belakangnya bukanlah pria yang ia cintai, melainkan seorang parasit yang selama ini menyamar dengan sangat rapi. Ayah Sabil selalu mengajarkan padanya untuk tidak pernah mengambil keputusan saat sedang marah atau sedih, melainkan dengan kepala dingin. Sabil menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan, menahan setiap gejolak amarah yang mendidih di dadanya agar tidak tumpah ke permukaan. Melihat tidak ada reaksi dari Sabil, Randy mendengus pelan. Pria itu mengira kebisuan Sabil adalah bentuk dari keputusasaan dan penyerahan diri tanpa syarat. Pikirkan baik-baik. Sabil, waktumu tidak banyak. Aku akan kembali bersama ibuku untuk mengambil tanda tanganmu. Pastikan kau sudah siap memberikan apa yang aku minta. Ucap Randy sebelum akhirnya membalikkan badan dan melangkah keluar dari ruang rias. Suara pintu ditutup dengan cukup keras, meninggalkan Sabil sendirian dalam keheningan yang mencekam. Begitu punggung Randy menghilang dari balik pintu, ekspresi Sabil yang tadinya datar berubah menjadi sangat tajam. Tangannya yang sejak tadi bertumpu di atas paha kini mengepal erat. Rasa sakit di hatinya dengan cepat tergantikan oleh amarah dan tekad untuk membalas perbuatan keji itu. Sabil bukanlah wanita lemah yang bisa diinjak-injak harga dirinya, apalagi diancam menggunakan peninggalan berharga dari almarhum ayahnya. Ia segera mengambil telepon genggamnya yang tergeletak di atas meja rias. Ia menghubungi pegawai kepercayaannya. Rina, masuk ke ruanganku sekarang. Jangan sampai ada yang melihatmu. Perintah Sabil dengan suara yang sangat tenang namun penuh ketegasan. Tidak butuh waktu lama. Rina masuk dengan langkah tergesa-gesa dan segera mengunci pintu dari dalam. Ada apa? Nyonya Sabil? Apakah ada masalah dengan persiapannya? Tanyanya khawatir. Sabil berdiri dari kursinya. Randy baru saja mengancamku. Dia meminta seluruh hartaku diserahkan kepadanya sebagai syarat agar pernikahan ini tetap dilanjutkan. Dia pikir aku akan tunduk kepadanya karena takut batal menikah. Mata Rina membelalak terkejut. Apa? Ini pemerasan. Nyonya, kita harus memanggil pihak berwajib sekarang juga. Tidak, jawab Sabil cepat. Jika kita memanggil pihak berwajib sekarang, dia akan memutarbalikkan fakta. Kita akan bermain dengan caranya. Tapi aku yang akan menentukan akhir dari permainan ini. Rina, jalankan rencana kedua sekarang juga. Rina menelan ludah. Sebagai orang kepercayaan, ia tahu Sabil telah menyusun rencana rahasia sejak mencurigai penggelapan dana yang dilakukan Randy di perusahaan. Rencana itu disiapkan sebagai pertahanan terakhir, dan hari ini, rencana itu harus dilaksanakan. Bawa berkas jebakan yang sudah aku siapkan bulan lalu. Pastikan berkas itu dimasukkan ke dalam map yang terlihat resmi. Dan Rina, siapkan jas pengantinnya untuk pria lain. Ambil jas mewah milik Randy di ruang gantinya, dan gantikan dengan pakaian bekas yang paling tidak layak. Mulai sekarang, Randy tidak berhak memakai apapun dariku, ucap Sabil tajam. Rina mengangguk mantap. Saya mengerti, Nyonya. Lalu siapa yang akan menggantikan posisi pengantin pria? Hubungi Divan. Suruh dia datang menemuiku melalui pintu belakang. Jawab Sabil tanpa ragu. Rina segera bergegas melaksanakan tugas tersebut, meninggalkan Sabil yang kini telah menguasai kembali seluruh emosinya, bersiap untuk menghancurkan orang yang mencoba meruntuhkan hidupnya. Di lorong belakang gedung pernikahan yang jauh dari hiruk-pikuk tamu undangan, Divan melangkah dengan langkah panjang dan cepat. Ia baru saja menerima pesan mendesak dari Rina untuk segera menemui Sabil melalui jalur rahasia. Jantung Divan berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia tahu betul Sabil bukanlah orang yang akan memanggilnya secara diam-diam di hari pernikahannya jika tidak ada keadaan yang sangat mendesak. Divan adalah direktur utama di anak perusahaan milik Sabil. Ia adalah orang kepercayaan keluarga, pria yang kemampuannya diakui oleh mendiang ayah Sabil sejak dulu. Divan mengetuk pintu ruang rias dengan sandi ketukan khusus. Pintu segera terbuka, menampilkan sosok Rina yang terlihat sedikit tegang. Divan masuk dengan cepat dan Rina kembali mengunci pintu di belakangnya. Di tengah ruangan, Sabil berdiri tegak, memancarkan aura seorang pemimpin yang sedang bersiap menghadapi pertempuran. Sabil, apa yang terjadi? Rina mengatakan ini sangat darurat. Tanya Divan tanpa basa-basi, menatap langsung ke dalam mata Sabil yang tampak menahan beban berat. Sabil berjalan mendekati Divan. Randy baru saja mengancamku. Divan, dia meminta seluruh hartaku sebagai syarat untuk melanjutkan pernikahan ini. Dia mengira aku akan takut menghadapi rasa malu di depan semua orang dan menyerahkan segalanya begitu saja. Rahang Divan mengeras seketika. Kedua tangannya mengepal kuat di sisi tubuhnya.
Divan selalu tahu bahwa Randy tidak pantas untuk Sabil, apalagi setelah ia menemukan bukti aliran dana perusahaan yang diselewengkan oleh Randy beberapa waktu lalu. Tetapi tindakan memeras tepat sebelum akad nikah adalah tindakan seorang pengecut yang sangat hina. Laki-laki kurang ajar. Saya akan menghajarnya sekarang juga, desis Divan, bersiap untuk berbalik dan mencari Randy. Sabil dengan cepat menahan lengan Divan. Jangan, Divan. Kalau kamu memukulnya, kita yang akan terlihat bersalah. Aku punya cara yang jauh lebih menyakitkan untuk menghancurkannya. Tapi aku butuh bantuanmu. Sabil menghentikan kalimatnya sejenak, menatap lekat pria di hadapannya. Rina, berikan jas itu. Rina masuk dari ruang samping membawa jas pengantin mewah yang seharusnya dipakai oleh Randy. Jas tersebut dirancang khusus dengan bahan terbaik dan harganya sangat mahal. Sabil mengambil jas itu dan menyodorkannya kepada Divan. Kenakan jas ini, Divan. Gantikan posisinya, ucap Sabil dengan nada yang sangat tegas. Divan tertegun. Ia memandangi jas mewah di tangan Sabil, lalu menatap wajah wanita itu dengan tatapan tidak percaya. Sabil, Anda sadar dengan apa yang Anda minta? Pernikahan mengikat kita seumur hidup, kata Divan dengan suara sedikit bergetar, berusaha memastikan bahwa Sabil tidak sedang bertindak gegabah karena amarah. Sabil mengangguk pelan namun pasti. Aku sangat sadar, Divan. Dari semua orang di dunia ini, hanya kamu yang paling aku percayai. Kamu selalu ada untukku, menjaga perusahaan ayahku, melindungiku. Jika aku harus menyerahkan hidupku kepada seseorang, aku memilih menyerahkannya kepadamu. Mendengar perkataan Sabil, hati Divan terasa penuh. Bertahun-tahun ia memendam perasaannya, menjaga jarak demi kebahagiaan Sabil, dan kini wanita yang sangat ia cintai memintanya untuk menjadi pelindung seumur hidupnya. Divan mengambil jas pengantin itu dengan gerakan mantap. Saya bersedia jika itu yang terbaik untuk Anda, Sabil. Saya akan melindungi Anda, jawab Divan dengan janji yang tulus. Sabil tersenyum lega dan meminta Divan segera berganti pakaian di ruang sebelah. Sementara itu, Rina segera bergegas melaksanakan tugas utamanya. Ia berjalan mengendap-endap menuju koridor di mana ruang ganti Randy berada. Rina membuka pintu ruang ganti Randy dan meletakkan jas bekas yang sangat kotor, lusuh, dan berantakan di atas meja rias. Jas murahan itu ia ambil dari ruang penyimpanan barang bekas. Di sebelahnya, ia meletakkan kertas berisi pesan singkat dari Sabil. Rina mengambil jas mewah milik Randy dari lemari, melipatnya dengan cepat, lalu bergegas keluar tanpa menimbulkan suara. Beberapa menit kemudian, Randy kembali ke ruang gantinya setelah puas berbincang dengan ibunya mengenai rencana masa depan mereka yang bergelimang harta. Randy membayangkan dirinya berjalan menuju meja akad dengan penuh kemenangan. Ia mendorong pintu ruang gantinya dengan perasaan angkuh. Namun, senyum di wajah Randy seketika lenyap saat matanya tertuju pada meja rias. Jas mewahnya telah menghilang, digantikan oleh tumpukan kain jelek yang bahkan tidak pantas dijadikan kain lap. Randy mendekat dan mengambil jas lusuh tersebut dengan perasaan marah. Di bawah jas itu, terdapat secari kertas. Ia mengambil kertas itu dan membaca kalimat yang tertulis di sana. Pakai ini, atau pernikahan batal. Wajah Randy memerah menahan amarah yang meledak-ledak. Ia meremas kertas itu kuat-kuat lalu membantingnya ke lantai. Apa yang sedang dia rencanakan? Maki Randy dengan suara keras. Randy merasa sangat terhina. Namun, karena keserakahan yang sudah membutakan mata hatinya, ia menolak untuk mundur. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa Sabil hanya mencoba menyelamatkan sedikit harga dirinya dengan memaksanya memakai baju jelek. Randy berpikir, asalkan Sabil menandatangani surat pemindahan harta sebentar lagi, ia rela menahan malu selama 1 jam di depan penghulu. Dengan tangan bergetar karena emosi, Randy mulai mengenakan jas lusuh tersebut. Bahan kasarnya menggores kulitnya, dan potongannya yang kebesaran membuatnya terlihat sangat berantakan. Randy menatap pantulan dirinya di cermin dengan perasaan benci yang mendalam, bersumpah akan membalas perlakuan Sabil setelah seluruh perusahaan itu jatuh ke tangannya. Tanpa ia sadari, keputusannya untuk memakai jas itu dan tetap melanjutkan rencana jahatnya adalah langkah pertama menuju jurang kehancuran yang telah disiapkan Sabil dengan sangat sempurna. Suasana di ruang utama gedung pernikahan sangat meriah dan dipenuhi oleh tamu kehormatan dari berbagai kalangan pengusaha. Alunan musik tradisional mengalun lembut mengiringi perbincangan para tamu yang menantikan saat-saat sakral pengucapan janji suci. Di salah satu sudut ruangan yang paling ramai, Ibu Galuh berdiri dengan dagu terangkat tinggi. Wajahnya memancarkan kesombongan yang tidak berusaha ia tutupi sama sekali.
Ia mengenakan pakaian yang sangat mewah dan penuh perhiasan mencolok, berusaha menunjukkan kepada semua orang bahwa derajatnya kini telah terangkat pesat berkat pernikahan putranya. Beberapa kerabat dan teman arisannya mengelilingi Ibu Galuh, memberikan ucapan selamat yang langsung disambut dengan tawa angkuh. Sebentar lagi anakku akan menguasai perusahaan besar itu. Ibu sangat bangga padanya. Keluarga kami memang ditakdirkan berada di atas. Ucap Ibu Galuh dengan suara yang sengaja dikeraskan agar lebih banyak orang yang mendengar. Ia melipat kedua tangannya di depan dada, menatap remeh beberapa tamu yang dulu pernah meragukan kemampuan keluarganya. Sabil sangat beruntung mendapatkan Randy. Tanpa anakku, wanita itu pasti kesulitan mengurus bisnis mendiang ayahnya sendirian. Randy yang akan memegang kendali penuh setelah ini. Sementara Ibu Galuh sibuk memamerkan kekuasaan yang belum resmi menjadi miliknya, di lorong menuju ruang ganti, Randy sedang menahan amarah yang luar biasa. Jas lusuh yang membalut tubuhnya terasa sangat kasar dan membuat kulitnya gatal. Potongannya yang kebesaran membuat Randy terlihat seperti badut, bukan seorang pengantin pria yang terhormat. Setiap kali ia melangkah, kain jas itu bergesekan dan menimbulkan rasa tidak nyaman yang menyiksa. Namun, ambisi buta di dalam kepalanya memaksa kakinya untuk terus melangkah. Randy terus menanamkan dalam benaknya bahwa penderitaan sesaat ini akan terbayar lunas dengan harta berlimpah yang sebentar lagi jatuh ke genggamannya. Langkah Randy terhenti ketika Rina muncul dari ujung lorong berjalan menghampirinya. Tangan asisten Sabil itu memegang sebuah map tebal berlogo perusahaan peninggalan ayah Sabil. Randy langsung membusungkan dada, berusaha terlihat berkuasa meskipun penampilannya saat ini sangat berantakan. Ia menatap Rina dengan pandangan merendahkan, mengira asisten itu akhirnya tunduk pada perintahnya membawa surat penyerahan seluruh kekayaan Sabil. Ini berkas yang Nyonya Sabil janjikan, ucap Rina dengan nada datar dan wajah tanpa ekspresi. Rina menyodorkan map tersebut bersama sebuah pena bertahtakan logam mengkilap. Randy menyambar map itu dengan kasar. Tangannya gemetar karena semangat dan keserakahan yang memuncak. Ia membuka map tersebut dan melihat beberapa lembar kertas yang dipenuhi tulisan padat. Matanya langsung meluncur ke bagian paling bawah lembaran terakhir, mencari tanda tangan Sabil. Saat melihat nama Sabil sudah tertera di sana, senyum licik Randy mengembang sempurna. Pikirannya sudah sepenuhnya dikuasai oleh bayangan tumpukan uang dan kekuasaan mutlak, membuatnya sama sekali tidak berniat membaca rincian kalimat yang tertulis di dalam dokumen tersebut. Ditambah lagi, rasa gatal dari jas lusuh yang ia kenakan membuatnya ingin segera menyelesaikan urusan ini dan melangkah ke meja akad. Randy langsung menarik pena dari tangan Rina dan membubuhkan tanda tangannya di atas materai dengan gerakan cepat dan kasar. Ia merasa telah menang telak. Ia mengira telah berhasil menaklukkan Sabil sepenuhnya. Cepat bawa surat pemindahan harta ini padanya. Pernikahan harus segera dimulai. Bentak Randy sambil melemparkan kembali map itu ke arah Rina. Ia merapikan sedikit kerah jas kasarnya dengan gaya angkuh, lalu melangkah melewati Rina begitu saja menuju pintu utama ruang akad. Rina menangkap map tersebut dengan tangkas. Ia menatap punggung Randy yang menjauh dengan tatapan kasihan sekaligus meremehkan. Randy baru saja menandatangani surat pengakuan bersalah atas penggelapan dana perusahaan dan surat jaminan penyitaan seluruh harta pribadinya. Namun kebodohan dan keserakahan pria itu membuatnya masuk ke dalam perangkap tanpa perlawanan sama sekali. Rina memutar tubuhnya dan bergegas kembali ke ruang rias, membawa bukti kemenangan yang akan menghancurkan Randy hingga tak bersisa. Di dalam ruang rias, Sabil sudah berdiri menunggu bersama Divan. Rina masuk dan menyerahkan map tersebut langsung ke tangan Sabil. Sabil membuka dokumen itu, matanya menatap tajam tanda tangan Randy yang tergores jelas di atas materai. Sebuah senyum tipis, dingin, dan penuh kepastian terukir di wajah Sabil. Semua rasa sesak di dadanya menguap, digantikan oleh ketegasan seorang pemimpin yang siap mengeksekusi pengkhianat di kerajaannya. Sabil menutup map itu perlahan, lalu menatap Divan yang berdiri gagah dalam balutan jas pengantin mewah. Waktunya tiba. Divan, mari kita selesaikan ini, ucap Sabil dengan suara mantap. Divan mengangguk hormat, menawari lengannya untuk mendampingi Sabil keluar dari ruangan. Pertunjukan utama baru saja akan dimulai. Ruang akad seketika hening ketika suara pembawa acara menggema melalui pengeras suara, mengumumkan bahwa prosesi suci akan segera dimulai. Para tamu undangan segera merapikan tempat duduk mereka, memusatkan perhatian penuh ke arah pintu utama yang terhubung langsung dengan lorong ruang ganti. Penghulu sudah duduk tenang di depan meja yang dihiasi bunga-bunga segar, bersiap mencatat janji seumur hidup. Di barisan paling depan, Ibu Galuh tersenyum lebar hingga memamerkan deretan giginya, tidak sabar melihat putranya berjalan masuk layaknya seorang pangeran penguasa harta.
Kita sambut kehadiran mempelai pria untuk menuju meja penghulu, ucap pembawa acara dengan nada hikmat dan penuh wibawa. Pintu utama terbuka perlahan. Semua mata di dalam ruangan menoleh serempak ke arah sumber suara. Namun, senyum di wajah Ibu Galuh perlahan memudar, digantikan oleh kerutan kebingungan yang sangat dalam. Bisik-bisik mulai terdengar bersahutan dari barisan tamu undangan. Pria yang berjalan melangkah masuk ke dalam ruangan itu sama sekali bukan Randy. Divan melangkah dengan penuh percaya diri dan karisma yang luar biasa. Jas pengantin mewah yang membalut tubuhnya terlihat sangat pas, menonjolkan perawakannya yang tegap dan gagah. Langkah kakinya tenang, pandangan matanya lurus ke depan memancarkan ketegasan yang membuat siapapun tanpa sadar menahan napas kagum. Ia berjalan melewati barisan tamu undangan tanpa keraguan sedikitpun, menuju kursi yang telah disiapkan di hadapan penghulu. Kehadirannya seolah menyedot seluruh perhatian di ruangan itu, menggeser bayangan Randy yang seharusnya menjadi tokoh utama hari ini. Belum sempat para tamu memahami apa yang sedang terjadi, suara gebrakan keras terdengar dari arah pintu samping gedung. Randy muncul dengan napas terengah-engah dan wajah memerah pada menahan amarah. Penampilannya sangat berantakan. Jas kasarnya terlihat bergelombang dan konyol di tubuhnya, sangat kontras dengan kemewahan ruangan di sekitarnya. Mata Randy membelalak lebar saat melihat Divan yang kini sudah berdiri tegak di dekat meja akad, mengenakan pakaian mewah yang seharusnya menjadi miliknya. Randy menerobos penjagaan kerabat dan melangkah maju dengan kasar, tidak mempedulikan tatapan heran dari ratusan tamu undangan. Urat-urat di lehernya menonjol saat ia menunjuk tepat ke wajah Divan. "Berhenti! Aku pengantin prianya. Siapa laki-laki kurang ajar ini?" teriak Randy dengan suara menggelegar, memecah keheningan ruang akad. "Berani-beraninya kau memakai pakaianku dan mengambil tempatku. Usir dia dari sini sekarang juga." Suasana yang tadinya sakral seketika berubah menjadi kacau balau. Para tamu mulai berdiri dari kursi mereka, saling berpandangan dengan penuh tanda tanya. Divan tidak bergeming sedikit pun. Ia hanya menatap Randy dengan tatapan datar dan meremehkan, tidak sudi membalas teriakan pria rendahan di hadapannya. Tepat pada saat itu, pintu ruang rias terbuka. Sabil berjalan keluar dengan anggun, didampingi oleh Rina di belakangnya. Langkah Sabil sangat tenang, wajahnya tidak menunjukkan kepanikan sedikitpun meskipun keributan besar sedang terjadi di ruang pernikahannya. Ia berjalan melewati kerumunan tamu, melewati Randy yang sedang mengamuk, dan langsung berdiri di samping Divan. Randy menoleh ke arah Sabil dengan tatapan menuntut. "Sabil, apa maksud semua ini? Kenapa bawahanku ini ada di sini memakai pakaianku? Cepat suruh pihak keamanan menyeretnya keluar. Kita harus segera memulai akadnya. Kau sudah menandatangani berkasnya." Sabil memutar tubuhnya perlahan, menatap Randy dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan yang sangat dingin. Tidak ada lagi sisa-sisa cinta atau kelembutan di matanya. Ia menatap Randy layaknya menatap debu yang mengotori sepatunya. "Kamu salah, Randy," ucap Sabil dengan suara yang tidak terlalu keras, namun ketegasannya mampu memotong seluruh keributan di ruangan itu. "Dia bukan bawahanmu. Dia adalah pria yang akan bersumpah di depan penghulu hari ini. Dia pengantin priaku." Pernyataan Sabil menghantam ruangan seperti petir di siang bolong. Hening seketika menyelimuti seluruh gedung. Randy ternganga. Lidahnya keluh tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Bayangan tumpukan harta dan kekuasaan yang sejak tadi memenuhi kepalanya mendadak hancur berkeping-keping. Dari barisan depan, Ibu Galuh melompat dari kursinya. Wajah wanita parubaya itu memerah karena malu dan marah. Ia menerobos maju, berdiri di samping putranya, lalu menunjuk-nunjuk wajah Sabil dengan jari gemetar. "Apa-apaan ini Sabil? Kamu sudah gila. Beraninya kamu mempermalukan anakku dan merendahkan keluarga kami di depan semua tamu kehormatan. Anakku adalah calon penguasa perusahaanmu, dan kamu malah memilih pria tidak jelas ini," jerit Ibu Galuh histeris, suaranya melengking menyakitkan telinga. Ia berusaha menarik simpati para tamu dengan bertingkah seolah-olah keluarganya adalah korban yang sangat terzalimi oleh keputusan sepihak Sabil. Sabil hanya tersenyum tipis melihat pertunjukan yang disajikan oleh ibu dan anak di hadapannya. Pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai, dan Sabil memastikan bahwa jeritan Ibu Galuh hari ini barulah permulaan dari penderitaan panjang yang akan mereka tanggung akibat keserakahan mereka sendiri. Ketegangan di dalam ruang akad pernikahan itu seketika memuncak hingga mencapai titik didih yang paling maksimal. Udara di dalam ruangan yang luas dan mewah itu mendadak terasa sangat tipis dan mencekik bagi siapa saja yang berada di sana. Ratusan pasang mata tamu undangan kini tertuju sepenuhnya ke arah pusat keributan.
Bisik-bisik yang awalnya terdengar pelan kini berubah menjadi dengungan lebah yang sangat riuh. Para kerabat, rekan bisnis, dan tamu kehormatan saling berpandangan dengan raut wajah penuh tanda tanya besar. Tidak ada satupun dari mereka yang pernah menyangka bahwa acara suci yang seharusnya penuh dengan air mata kebahagiaan ini berubah menjadi arena pertunjukan yang sangat memalukan. Di tengah semua kekacauan itu, Sabil tetap berdiri dengan postur tubuh yang sangat tegap. Wajahnya tidak memancarkan kepanikan, ketakutan, atau rasa malu sedikit pun. Ia berdiri di sana layaknya seorang ratu yang sedang menatap rakyat yang memberontak, penuh dengan ketenangan yang justru membuat lawannya semakin merasa terdesak. Ibu Galuh terus menjerit histeris sambil memukuli dadanya sendiri, menampilkan sebuah pertunjukan kepalsuan yang sangat dramatis. Wanita paruh baya itu berusaha keras menarik simpati dari seluruh orang yang hadir di dalam ruangan tersebut. Ia sengaja menangis dengan suara yang sangat keras, menuduh Sabil telah bertindak di luar batas kewajaran dan merendahkan martabat keluarganya. Randy yang berdiri di samping ibunya, merasa mendapat dukungan, segera mengambil kesempatan itu untuk memutarbalikkan kenyataan. Pria yang mengenakan jas lusuh dan kebesaran itu melangkah maju, memasang wajah penuh kepedihan yang dibuat-buat. Ia menatap para tamu undangan dengan mata yang sengaja disayukan, seolah-olah dia adalah pihak yang paling tersakiti dan dikhianati dalam kejadian ini. Randy mengira, dengan memainkan peran sebagai korban, ia bisa menekan Sabil untuk membatalkan rencananya dan kembali tunduk di bawah kendalinya. "Kamu sudah gila, Sabil? Beraninya kamu mempermalukanku dan ibu di depan semua orang," teriak Randy dengan suara yang sengaja dibuat bergetar, menunjuk tepat ke arah wajah Sabil. "Aku sudah mengorbankan seluruh waktuku untuk membantumu mengurus perusahaan peninggalan ayahmu. Aku mencintaimu dengan tulus. Tapi ini balasanmu? Kamu malah berselingkuh dengan bawahanmu sendiri di belakangku dan membawanya ke meja penghulu pada hari pernikahan kita? Sebegitu rendahnya moralmu, Sabil." Tuduhan Randy yang dilontarkan dengan suara lantang itu berhasil memancing reaksi dari para tamu undangan. Beberapa orang mulai bergumam dan menatap Sabil dengan pandangan menghakimi. Fitnah keji yang diucapkan Randy menyebar dengan cepat ke seluruh sudut ruangan. Sabil mendengar setiap kata kotor yang keluar dari mulut pria itu, namun ia sama sekali tidak terpancing emosinya. Ia sudah menduga bahwa pengecut seperti Randy pasti akan menggunakan segala cara, termasuk fitnah murahan, untuk menyelamatkan harga dirinya sendiri yang sudah hancur. Divan yang berdiri di samping Sabil sudah mengepalkan kedua tangannya sangat kuat. Urat-urat di leher Divan menonjol keluar, menahan amarah yang luar biasa besar karena tidak terima wanita yang sangat ia hormati dan cintai difitnah dengan sangat keji di hadapan banyak orang. Divan baru saja akan melangkah maju untuk membungkam mulut Randy, namun Sabil dengan cepat menahan lengannya lagi dan memberikan isyarat agar Divan tetap diam. Alih-alih menangis atau berteriak membalas tuduhan Randy, Sabil melangkah maju dengan sangat tenang. Ia berjalan melewati Randy seolah pria itu hanyalah sebuah patung tidak kasat mata, lalu menuju ke arah meja tempat petugas pengatur tata suara berada. Semua orang menahan napas, menunggu apa yang akan dilakukan oleh mempelai wanita tersebut. Sabil meminta sebuah kabel penghubung dari petugas tersebut, lalu menyambungkannya dengan telepon genggam miliknya. Ia mengambil alat pengeras suara, memastikan suaranya akan terdengar hingga ke sudut paling belakang ruangan ini. Sabil menatap seluruh tamu undangan dengan pandangan yang sangat jernih dan berwibawa. Lalu tatapannya terkunci tepat pada mata Randy yang kini mulai memancarkan kilat kebingungan. "Saya meminta maaf kepada seluruh tamu undangan atas ketidaknyamanan yang terjadi pada hari ini. Saya mengundang Anda semua ke sini untuk menyaksikan sebuah awal yang baru bagi hidup saya, dan itulah yang akan Anda saksikan. Namun, sebelum saya mengucapkan janji suci dengan pria yang benar-benar pantas mendampingi saya, ada sebuah kebenaran yang harus diluruskan. Pria yang berdiri di sana sambil menangis dan menuduh saya berselingkuh baru saja mendatangi saya 2 jam yang lalu di ruang rias. Mari kita dengarkan bersama, sebesar apa cinta tulus yang baru saja ia bualkan di hadapan Anda semua," ucap Sabil dengan nada suara yang sangat datar, tegas, dan sama sekali tidak bergetar. Sabil menekan layar telepon genggamnya. Detik berikutnya, suara rekaman dari dalam ruang rias menggema melalui seluruh pengeras suara berukuran besar yang terpasang di dalam gedung tersebut. Rekaman itu sangat jernih, memutar percakapan singkat namun mematikan tanpa ada satu kata pun yang terpotong. Suara langkah kaki, suara pintu ditutup, hingga suara tarikan napas terdengar sangat jelas. Dan kemudian, suara Randy yang sangat sombong, dingin, dan penuh ancaman menggelegar memenuhi seluruh penjuru ruangan. "Kalau mau pernikahan ini dilanjutkan, cepat serahkan semua hartamu. Aku sudah menyiapkan surat pemindah bukuan dan penyerahan harta. Semuanya atas namaku.
Kau hanya perlu menandatanganinya sebelum kita berjalan ke meja penghulu. Jika kau menolak, aku akan keluar dari gedung ini sekarang juga, dan kau bisa menjelaskan sendiri kepada seluruh tamu mengapa calon suamimu melarikan diri. Suasana gedung yang tadinya dipenuhi suara bisik-bisik seketika berubah menjadi sunyi senyap seperti kuburan. Rekaman itu diputar dengan sangat lantang, menghancurkan seluruh kebohongan dan fitnah yang baru saja dibangun oleh Randy. Ratusan tamu undangan terbelalak tidak percaya. Pandangan menghakimi yang tadinya tertuju kepada Sabil kini berbalik 180 derajat menghantam Randy. Hinaan, tatapan jijik, dan gelengan kepala penuh kekecewaan kini diarahkan tepat kepada pria yang masih mengenakan jas lusuh tersebut. Kebenaran telah terungkap dengan cara yang sangat telanjang dan memalukan. Wajah Randy seketika berubah menjadi sangat pucat pasi seolah seluruh aliran darah ditarik paksa dari tubuhnya. Jantungnya berdegup begitu kencang hingga terasa sakit memukul rongga dadanya. Kakinya tiba-tiba terasa sangat lemas. Nyaris tidak mampu menopang berat tubuhnya sendiri. Ia tidak pernah menyangka Sabil memiliki pemikiran sejauh itu untuk merekam percakapan mereka secara diam-diam. Ibu Galuh yang tadinya menangis histeris mendadak terdiam membisu, mulutnya terbuka lebar tanpa suara. Matanya menatap berkeliling melihat wajah-wajah tamu yang kini memandang mereka dengan tatapan merendahkan. Sandiwara mereka telah hancur lebur tanpa tersisa. Randy mulai bernapas dengan cepat. Keringat dingin mengucur deras dari pelipisnya. Ia menggelengkan kepalanya dengan panik, mencoba mencari alasan yang masuk akal. Itu tidak benar. Rekaman itu palsu. Atau aku hanya bercanda. Ya, aku hanya menguji seberapa besar kesetiaanmu padaku. Sabil, kamu tidak bisa menganggap serius perkataan itu. Randy berteriak dengan suara sumbang, namun tidak ada satupun orang di ruangan itu yang mempercayai bualannya lagi. Sabil tersenyum sinis, sebuah senyuman yang menyiratkan kemenangan mutlak. Ia meletakkan alat pengeras suara itu kembali ke atas meja, lalu berjalan menghampiri Rina yang sejak tadi berdiri setia membawa map dokumen. Sabil mengambil salinan surat dari dalam map tersebut, berjalan mendekati Randy, dan melemparkan tumpukan kertas itu tepat ke depan wajah Randy. Kertas-kertas itu melayang sejenak di udara sebelum akhirnya jatuh berserakan di ujung sepatu pria pengecut tersebut. Bercanda atau tidak, kamu terlalu rakus dan bodoh. Baca baik-baik apa yang baru saja kamu tanda tangani. Randy, semua itu adalah bukti nyata bahwa kamu baru saja menggali kuburanmu sendiri. Lembaran-lembaran kertas itu tergeletak bisu di atas lantai marmer yang mengkilap. Namun bagi Randy, kertas-kertas itu terlihat seperti pisau tajam yang siap menebas lehernya. Tangan Randy bergetar hebat saat ia perlahan menunduk dan memungut dokumen tersebut. Matanya yang memerah bergerak liar membaca deretan kalimat yang tertulis di atas kertas. Ia ingat betul beberapa saat yang lalu ia menandatangani bagian paling belakang dari dokumen ini dengan perasaan bangga dan penuh kemenangan, mengira bahwa ia baru saja meresmikan perpindahan seluruh kekayaan Sabil ke dalam rekening pribadinya. Namun kini, setiap kata yang ia baca justru terasa seperti palu godam yang menghancurkan tempurung kepalanya. Dokumen itu sama sekali bukan surat penyerahan harta peninggalan keluarga Sabil. Huruf tebal di bagian paling atas dokumen itu dengan sangat jelas bertuliskan surat pengakuan tindak kejahatan penggelapan dana perusahaan. Randy membaca rincian kalimat di bawahnya dengan napas yang semakin tersengal. Di sana tertulis secara rinci dan tepat bagaimana Randy memanipulasi laporan keuangan divisi yang dipimpinnya selama 2 tahun terakhir, mencantumkan proyek-proyek fiktif, serta mengalihkan dana tagihan pemasok ke dalam rekening gelap yang ia kelola sendiri. Nominal yang tercantum di sana sangat besar, mencapai puluhan miliar. Angka yang sangat sesuai dengan hasil pemeriksaan tim pengaudit rahasia yang disewa oleh Sabil beberapa bulan lalu. Namun, bagian yang paling menghancurkan bagi Randy ada pada paragraf terakhir, tepat di atas tanda tangannya yang masih basah oleh tinta. Kalimat itu menyatakan dengan jelas secara hukum bahwa Randy mengakui semua perbuatannya tanpa paksaan dari pihak manapun, dan sebagai bentuk tanggung jawab awal, ia bersedia menyerahkan seluruh harta pribadinya, termasuk seluruh aset, tabungan, dan rumah mewah atas nama ibunya, sebagai jaminan ganti rugi kepada perusahaan Sabil. Jika pernikahan dibatalkan akibat kesalahan dari pihak Randy, maka seluruh penyitaan harta itu akan langsung dieksekusi pada hari yang sama. Ini penipuan. Kamu menjebakku, Sabil. Teriak Randy dengan suara yang pecah dan serak. Ia meremas kertas itu hingga kusut, mencoba merobeknya. Namun Sabil telah mengamankan dokumen yang asli dan apa yang dipegang Randy hanyalah salinan belaka. Mendengar teriakan putranya, Ibu Galuh segera merebut kertas kusut itu dari tangan Randy. Wanita yang sejak tadi masih kebingungan itu mencoba membaca tulisan yang tertera di sana.
Ketika ia memahami maksud dari kalimat yang menyatakan bahwa rumah mewah yang selama ini ia banggakan akan disita, wajah Ibu Galuh berubah menjadi seputih kertas. Kaki wanita parubaya itu kehilangan tenaga. Ia jatuh terduduk di atas lantai marmer sambil menangis sejadi-jadinya. Kali ini bukan tangisan palsu, melainkan tangisan ketakutan yang sangat nyata. Ini tidak mungkin. Anakku tidak mungkin mencuri uang perusahaanmu. Ini pasti fitnah dari perempuan licik ini. Sabil, kamu sengaja menjebak anakku karena kamu ingin membatalkan pernikahan ini kan? Kamu memalsukan surat ini untuk merampas harta kami. Jerit Ibu Galuh histeris sambil memukul-mukul lantai. Ia merangkak mendekati Sabil, berniat menarik jilbab wanita itu dalam kemarahannya yang meledak-ledak. Namun sebelum tangan kotor Ibu Galuh sempat menyentuh pakaian Sabil, Divan melangkah maju dan berdiri tegap sebagai perisai di depan Sabil. Pandangan mata Divan begitu tajam dan mengintimidasi, membuat Ibu Galuh terhenti seketika dan menarik tangannya kembali dengan gemetar. Divan menatap ibu dan anak itu dengan rasa muak yang sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Sabil berdiri dengan tenang di belakang bahu Divan, menatap lurus ke arah Ibu Galuh yang sedang meratap di lantai. Itu tanda tangannya sendiri. Ibu Galuh. Dia yang menggali kuburannya. Saya tidak memalsukan apapun. Bukti transfer, laporan palsu, dan semua rekam jejak penggelapan itu sudah ada di tangan kuasa hukum perusahaan saya sejak sebulan yang lalu. Saya menahan semuanya karena saya masih berbaik hati menunggu anak Anda jujur dan meminta maaf sebelum hari pernikahan ini. Tapi alih-alih menyesal, anak kesayangan Anda justru datang memeras saya dan berniat merampas sisa hasil jerih payah mendiang ayah saya. Anak Anda bukan korban, dia adalah pencuri. Kata-kata Sabil meluncur tajam dan menembus langsung ke jantung pertahanan Randy dan ibunya. Ratusan tamu undangan kini memandang Randy dengan tatapan penuh kebencian. Para pengusaha yang hadir di sana saling berbisik, memastikan bahwa mereka akan memasukkan nama Randy ke dalam daftar hitam dunia bisnis. Tidak akan ada satupun perusahaan yang mau mempekerjakan seorang pencuri dan pemeras. Harga diri Randy hancur sehancur-hancurnya. Kesombongannya beberapa jam yang lalu kini menguap tak bersisa, digantikan oleh ketakutan yang membekukan tulang punggungnya. Jas lusuh yang ia kenakan kini terasa sangat pas untuk mencerminkan kondisinya yang hina dan tidak berharga. Randy tiba-tiba menjatuhkan dirinya ke lantai, berlutut tepat di hadapan Sabil dan Divan. Pria arogan itu kini menangis terseduh-seduh seperti anak kecil yang ketahuan mencuri. Tangannya menangkup memohon belas kasihan. Sabil, aku mohon ampun, aku hilaf, tolong maafkan aku. Jangan laporkan aku kepada pihak yang berwajib. Tolong jangan sita rumah ibuku. Hanya itu tempat tinggal kami. Aku janji akan mengembalikan semuanya. Aku akan bekerja seumur hidupku untuk melunasinya. Tolong, Sabil, ingatlah cinta kita dulu. Mohon Randy dengan suara meratap yang sangat menyedihkan. Sabil memalingkan wajahnya, enggan melihat wajah menjijikan dari pria yang pernah ia percayai itu. Cinta yang coba diungkit Randy tidak lebih dari sekadar alat manipulasi untuk menutupi kejahatannya. Semuanya sudah terlambat. Randy, kejahatan harus dibayar dengan hukum yang setimpal. Kamu yang memilih jalan ini, maka kamu sendiri yang harus menanggung akibatnya. Tepat ketika kalimat Sabil berakhir, pintu utama gedung pernikahan didorong terbuka dengan cukup keras. Suara langkah sepatu laras panjang yang berat dan tegas memecah keheningan ruangan. Sepasukan pihak berwajib berseragam lengkap melangkah masuk, membelah kerumunan tamu undangan yang otomatis memberikan jalan untuk mereka. Pemimpin rombongan tersebut berjalan lurus menuju posisi Randy berada, membawa sebuah map tebal berisi surat resmi di tangannya. Randy yang masih bersimpuh di lantai menoleh ke arah pintu. Saat melihat kedatangan para petugas berseragam tersebut, harapan terakhirnya musnah seketika. Tubuhnya merosot lemas, pandangannya kosong. Ibu Galuh menjerit semakin kencang, memeluk tubuh putranya dengan erat seolah bisa melindunginya dari penangkapan yang tidak bisa dihindari lagi. Hukum karma baru saja mengetuk pintu kehidupan mereka, membawa tagihan atas semua keserakahan dan niat kelam yang mereka tanam, bersiap menyeret mereka ke dalam kegelapan yang sesungguhnya. Langkah tegas dari sepatu laras panjang yang beradu dengan lantai marmer menggema memecah keheningan ruang akad yang sebelumnya terasa sangat mencekam. Sekelompok petugas keamanan dari pihak berwajib berseragam lengkap berjalan memasuki ruangan dengan formasi yang sangat teratur. Kehadiran mereka membawa udara ketegasan yang membuat ratusan tamu undangan secara otomatis mundur beberapa langkah, memberikan jalan yang sangat lapang menuju titik tengah ruangan tempat keributan itu terjadi. Sabil berdiri dengan sikap yang sangat tenang,
Sama sekali tidak terkejut dengan kedatangan para penegak hukum tersebut, karena dirinyalah yang telah memerintahkan asisten kepercayaannya untuk menghubungi mereka segera setelah Randy menandatangani surat pengakuan jebakan itu. Pemimpin dari rombongan petugas tersebut berjalan lurus menghampiri Randy, menatap pria yang masih bersimpuh di lantai itu dengan pandangan yang sangat tajam dan tidak mengenal kompromi. Di tangannya terdapat sebuah map berisi surat perintah penangkapan yang sah dan berkekuatan hukum tetap, hasil dari laporan bukti penggelapan dana yang telah disiapkan secara matang oleh tim hukum perusahaan Sabil sejak beberapa minggu yang lalu. Randy, Anda kami tangkap atas tuduhan tindak pidana penipuan, pemerasan, dan penggelapan dana perusahaan dalam jumlah yang sangat besar. Anda memiliki hak untuk tetap diam. Segala hal yang Anda ucapkan dapat dan akan digunakan untuk melawan Anda di pengadilan. Ucap petugas tersebut dengan suara bariton yang menggema di seluruh penjuru gedung, memastikan tidak ada satupun telinga yang terlewat dari pengumuman kehancuran pria tersebut. Dua orang petugas lainnya segera melangkah maju dan menarik lengan Randy secara paksa agar pria itu berdiri. Randy sama sekali tidak memberikan perlawanan yang berarti. Tubuhnya mendadak terasa kehilangan seluruh tulang penyangganya. Pria yang beberapa jam lalu berlagak seperti seorang penguasa yang sombong itu kini hanya terlihat seperti seonggok daging tanpa jiwa. Wajahnya pucat pasi bagaikan mayat hidup. Suara logam yang saling beradu terdengar sangat nyaring ketika petugas memasangkan besi pengikat di kedua pergelangan tangan Randy, mengunci kebebasannya pada detik itu juga. Ibu Galuh yang menyaksikan putra tunggal kebanggaannya diperlakukan seperti penjahat kelas bawah seketika menjerit dengan suara yang sangat menyayat hati. Wanita parubaya itu menerjang maju, berusaha menarik seragam petugas dengan tangan gemetar, menangis terseduh-seduh memohon agar mereka melepaskan putranya. Lepaskan anakku. Kalian semua salah paham. Anakku bukan pencuri. Perempuan itu yang menjebaknya. Tolong, lepaskan Randy. Dia sebentar lagi akan menikah dan memimpin perusahaan besar ini. Jerit Ibu Galuh dengan sisa tenaga yang ia miliki, tidak peduli lagi dengan harga diri atau penampilan mewahnya yang kini terlihat sangat berantakan. Petugas sama sekali tidak menghiraukan tangisan wanita tersebut. Mereka dengan tegas menahan tubuh Ibu Galuh agar tidak menghalangi proses penangkapan. Lalu mulai menggiring Randy berjalan menuju pintu keluar. Randy melangkah dengan gontai. Kepalanya tertunduk sangat dalam menyembunyikan wajahnya dari tatapan ratusan tamu undangan. Jas lusuh dan kebesaran yang membalut tubuhnya semakin mempertegas nasib buruk yang kini menimpanya. Para tamu undangan, yang sebagian besar merupakan rekan bisnis dan tokoh masyarakat, menatap kepergian Randy dengan pandangan penuh rasa jijik dan cemoohan. Tidak ada satupun dari mereka yang menaruh rasa kasihan, karena bukti pengkhianatan dan pemerasan itu telah terdengar sangat jelas di telinga mereka semua. Ibu Galuh berlari terseok-seok mengikuti langkah para petugas. Tangisannya terus bergema menyusuri lorong hingga akhirnya suara mesin kendaraan aparat meraung menjauh dari pelataran gedung pernikahan, membawa pergi seluruh ambisi dan kesombongan keluarga pemeras tersebut. Setelah pintu utama kembali ditutup, suasana di dalam ruang akad kembali diliputi keheningan yang canggung. Sisa-sisa ketegangan masih menggantung di udara. Tamu undangan saling berpandangan, bingung harus bereaksi seperti apa setelah menyaksikan kejadian yang sangat menguras emosi tersebut. Sabil menarik napas panjang, merapikan letak jilbabnya yang sama sekali tidak bergeser, lalu membalikan badan menghadap kepada seluruh tamu yang hadir. Sabil kembali mengambil alat pengeras suara, bersiap mengambil alih kendali atas acara pernikahannya sendiri. Wajahnya memancarkan kewibawaan yang luar biasa, membuktikan kepada semua orang bahwa ia adalah pemimpin sejati yang tidak akan goyah hanya karena kerikil tajam yang mencoba menghalangi jalannya. Hadirin yang sangat saya hormati, sekali lagi saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas pemandangan yang tidak menyenangkan ini. Hari ini, benalu yang selama ini menggerogoti perusahaan mendiang ayah saya telah berhasil dicabut hingga ke akarnya. Saya menolak untuk mengikat janji suci dengan seorang pengkhianat, karena kehormatan keluarga dan amanah perusahaan adalah hal yang tidak akan pernah saya pertaruhkan untuk alasan apapun. Ucap Sabil dengan nada yang sangat tenang, memancarkan kedewasaan yang membuat para tamu secara spontan menganggukkan kepala tanda setuju dan kagum atas ketegasannya. Sabil kemudian memutar tubuhnya, menatap langsung ke arah divan yang sejak tadi berdiri setia bagaikan sebuah tameng pelindung yang tidak tertembus. Pria itu menatap Sabil dengan sorot mata yang penuh dengan kekaguman, rasa hormat, dan cinta yang sangat tulus. Sabil melangkah mendekat, mengabaikan ratusan pasang mata yang kini berpusat pada interaksi mereka berdua. Divan, kamu telah membuktikan kesetiaanmu kepada keluarga saya selama bertahun-tahun. Di saat seluruh dunia saya nyaris runtuh karena pengkhianatan, kamu berdiri tegak menawarkan perlindungan tanpa meminta imbalan sedikitpun. Kamu rela mempertaruhkan namamu untuk memakai jas ini demi menjaga harga diriku. Sabil menjeda kalimatnya,
Suaranya kini terdengar lebih lembut namun tetap terdengar jelas oleh seluruh tamu. Di hadapan seluruh saksi yang hadir di ruangan ini, apakah kamu bersedia untuk melanjutkan tugasmu, bukan lagi sebagai bawahan saya, melainkan sebagai pasangan hidup saya? Apakah kamu bersedia menikah dengan wanita yang memiliki banyak beban ini? Divan menatap mata Sabil dalam-dalam, mencari keraguan namun tidak menemukan apapun selain keyakinan yang utuh. Hati pria itu bergemuruh hebat. Penantian panjang dalam diamnya selama ini akhirnya terjawab dengan cara yang sangat indah di saat yang paling tidak terduga. Dengan senyuman yang sangat tulus dan menenangkan, Divan memberikan jawabannya. Saya bersedia, Sabil. Saya bersedia menjaga Anda, melindungi Anda, dan melangkah bersama Anda melewati segala rintangan. Kesetiaan saya kepada Anda tidak pernah memiliki batas akhir. Jawab Divan dengan suara lantang dan penuh keyakinan. Jawaban tegas dari Divan seketika disambut dengan tepuk tangan yang sangat gemuruh dari seluruh tamu undangan. Suasana tegang dan mencekam yang sempat menyelimuti gedung itu kini benar-benar hilang tak bersisa, berganti menjadi suasana haru dan kebahagiaan yang sangat tulus. Para tamu undangan kini menyadari bahwa Sabil tidak kehilangan apapun hari ini. Wanita tangguh itu justru menemukan permata yang sesungguhnya setelah membuang tumpukan sampah dari hidupnya. Penghulu yang sejak tadi duduk menahan napas akhirnya tersenyum lebar dan segera merapikan kembali buku catatannya. Divan melangkah menuju meja akad. Duduk dengan postur yang sangat gagah berhadapan dengan wali nikah Sabil. Sabil mengambil tempat duduk di samping Divan. Hatinya kini dipenuhi oleh kedamaian yang luar biasa. Tidak ada lagi rasa takut. Tidak ada lagi firasat buruk. Yang ada hanyalah keyakinan untuk melangkah maju. Prosesi ijab kabul pun dimulai dengan sangat hikmat. Suara Divan terdengar sangat lantang, tegas, dan diucapkan dalam satu tarikan napas tanpa ada kesalahan sedikit pun. Sah! Seru para saksi secara serempak, diikuti oleh doa yang dilantunkan dengan penuh rasa syukur. Untuk pertama kalinya pada hari itu, setitik air mata jatuh membasahi pipi Sabil. Namun kali ini, itu bukanlah air mata pengkhianatan atau rasa sakit, melainkan air mata kebahagiaan yang sangat murni. Sabil mencium punggung tangan Divan dengan penuh rasa hormat, dan Divan membalasnya dengan usapan lembut di atas kepala Sabil yang tertutup jilbab. Sebuah janji suci yang sesungguhnya baru saja terikat erat, menutup lembaran pengkhianatan dan membuka babak baru yang penuh dengan cahaya kebahagiaan bagi mereka berdua. Di sisi lain kota, jauh dari gemerlapnya pesta pernikahan yang penuh dengan kebahagiaan, Randy meringkuk kedinginan di sudut sebuah ruangan pengap berjeruji besi. Lantai beton yang menjadi alas duduknya terasa sangat keras dan membekukan. Sangat jauh berbeda dengan kursi empuk di ruang kerja mewahnya yang selama ini ia nikmati dengan uang hasil curian. Jas lusuh yang masih melekat di tubuhnya kini benar-benar menjadi gambaran nyata dari betapa rendah dan hancurnya martabat pria itu. Tidak ada lagi makanan enak, tidak ada lagi penghormatan dari bawahan, dan tidak ada lagi impian mengenai tumpukan harta peninggalan keluarga Sabil. Kenyataannya kini telah menghantamnya dengan sangat keras. Bau pesing bercampur aroma disinfektan murahan menyengat hidungnya, membuat perutnya terus-menerus bergejolak menahan rasa mual. Randy memeluk lututnya sendiri, menatap kosong ke arah dinding tebal di hadapannya sambil sesekali menggigit bibirnya sendiri hingga berdarah untuk menyalurkan rasa penyesalan yang kini menyiksa batinnya tiada henti. Di dalam kepalanya, bayangan wajah Sabil yang menatapnya dengan sangat dingin terus berputar berulang kali bagaikan kaset rusak. Randy merutuki kebodohannya sendiri. Jika saja ia tidak terlalu serakah, jika saja ia tidak mendatangi ruang rias itu untuk mengancam Sabil, ia mungkin saat ini sedang menikmati pesta mewah dan perlahan-lahan menguasai perusahaan tanpa dicurigai. Namun kesombongan telah membutakan matanya. Ia mengira Sabil adalah wanita lemah yang hanya bisa bergantung pada laki-laki. Ia lupa bahwa Sabil adalah anak dari seorang pebisnis tangguh yang merintis usahanya dari bawah, seorang wanita cerdas yang mampu mengubur musuhnya hidup-hidup dengan cara yang sangat elegan. Randy terus berharap ibunya segera datang membawa pertolongan. Mungkin ibunya bisa menyewa pengacara hebat dengan menjual rumah mewah mereka untuk membebaskannya dari tempat mengerikan ini. Namun harapan Randy itu hanyalah angan-angan kosong belaka. Tepat pada saat yang sama, di depan sebuah rumah megah dengan pilar-pilar tinggi menjulang, Ibu Galuh baru saja turun dari sebuah kendaraan sewaan dengan langkah yang tertatih-tatih. Matanya yang sembab karena terus menangis sejak dari gedung pernikahan kini terbelalak lebar saat melihat pagar besi rumahnya dikunci rapat menggunakan rantai dan gembok besar yang asing. Di depan pagar tersebut, berdiri beberapa orang petugas pengadilan beserta seorang pria parubaya yang mengenakan setelan jas sangat rapi. Pria itu adalah Pak Lukman, kuasa hukum utama dari perusahaan milik Sabil yang sangat terkenal dengan ketegasannya dan tidak pernah kalah dalam persidangan. Ibu Galuh berlari mendekati pagar,
mencoba mengguncang gembok besar itu dengan tangannya yang lemah. Apa-apaan ini? Kenapa rumah saya digembok? Siapa kalian berani-beraninya mengunci rumah pribadi saya? Jerit Ibu Galuh dengan suara parau yang nyaris habis. Pak Lukman melangkah maju mendekati pagar, menatap wanita yang sedang mengamuk itu dengan ekspresi wajah yang sangat datar dan dingin. Pria itu membuka sebuah map berkas dan memperlihatkan dokumen berisi tanda tangan asli milik putranya. Selamat malam, Ibu Galuh. Kami dari pihak pengadilan bersama dengan kuasa hukum perusahaan Nyonya Sabil. Berdasarkan surat pengakuan dan jaminan yang ditandatangani secara sadar oleh putra Anda beberapa jam yang lalu, mulai malam ini seluruh aset atas nama Randy dan atas nama Anda, termasuk bangunan beserta seluruh isinya ini, telah disita secara sah oleh negara untuk menutupi kerugian perusahaan. Anda tidak lagi memiliki hak atas bangunan ini. Pernyataan Pak Lukman menghantam dada Ibu Galuh seperti sebuah hantaman palu besi yang sangat besar. Wanita itu tersentak mundur. Napasnya tercekat di tenggorokan. Disita? Tidak mungkin. Ini rumah saya. Saya yang membesarkan Randy hingga ia bisa bekerja di perusahaan itu. Kalian tidak bisa membuang saya ke jalanan malam-malam begini. Saya tidak punya tempat tinggal lain. Tolong, biarkan saya masuk untuk mengambil perhiasan dan pakaian saya. Ratap Ibu Galuh. Kini ia mulai berlutut di aspal jalanan, memohon dengan sangat menyedihkan kepada pria berjas rapi tersebut. Pak Lukman menggelengkan kepalanya pelan. Tidak ada sedikit pun belas kasihan di wajahnya. Pria itu sudah sangat sering menghadapi penipu dan keluarga mereka yang hanya menangis saat ketahuan. Seluruh barang berharga di dalam bangunan ini adalah bagian dari harta sitaan. Keserakahan putra Anda telah menghancurkan banyak hidup orang lain, dan sekarang Anda harus merasakan akibat dari buah yang Anda tanam sendiri dari mendidik seorang pencuri. Keputusan ini sudah final. Dan jika Anda terus membuat keributan di sini, petugas tidak akan segan untuk mengamankan Anda atas tuduhan mengganggu ketertiban umum. Tegas Pak Lukman, memberikan isyarat kepada para petugas untuk bersiaga. Mendengar ancaman itu, Ibu Galuh seketika terdiam. Tubuhnya gemetar hebat menahan hawa dingin angin malam yang menusuk tulang. Ia menatap bangunan megah yang selama ini menjadi sumber kesombongannya di hadapan teman-teman arisannya. Bangunan yang selalu ia pamerkan sebagai bukti kesuksesannya kini hanya bisa ia pandang dari balik jeruji pagar jalanan. Ibu Galuh menangis terseduh-seduh, menyadari bahwa ia baru saja jatuh dari puncak gunung kesombongan langsung menuju dasar jurang kehinaan dalam waktu kurang dari 1 hari. Keesokan paginya, suara derit engsel pintu besi di sel tahanan membangunkan Randy dari tidur singkatnya yang dipenuhi mimpi buruk. Seorang petugas penjaga memanggil namanya, memberitahukan bahwa ada seorang pengacara yang datang untuk menemuinya. Mendengar kata pengacara, wajah Randy seketika berseri-seri. Harapan yang semalam sempat padam kini menyala kembali dengan sangat terang. Ia segera berdiri, merapikan pakaian kasarnya, dan berjalan mengikuti petugas menuju ruang pertemuan khusus. Randy sangat yakin ibunya telah berhasil menemukan jalan keluar untuk menyelamatkannya. Namun senyum di wajah Randy pudar seketika. Menguap tertiup udara dingin ruangan saat melihat siapa pria yang duduk di seberang meja pertemuan tersebut. Itu bukanlah pengacara pembela yang disewa oleh ibunya, melainkan Pak Lukman, kuasa hukum utusan Sabil yang membawa malapetaka bagi hidupnya. Pak Lukman menatap Randy dengan senyum tipis yang sangat mengerikan, lalu mengeluarkan setumpuk tebal dokumen dari dalam tas kulitnya dan meletakkannya tepat di hadapan Randy. Selamat pagi, Randy. Saya datang bukan untuk membela Anda, melainkan untuk memastikan Anda memahami dengan jelas nasib seperti apa yang akan Anda jalani mulai hari ini. Sapa Pak Lukman dengan suara tenang namun mengancam. Tadi malam, rumah mewah ibu Anda telah resmi disita dan disegel. Ibu Anda saat ini tidak memiliki tempat tinggal sepeser pun. Seluruh rekening bank atas nama Anda berdua telah dibekukan. Mata Randy melebar. Ia mencengkeram tepi meja dengan kuat hingga buku jarinya memutih. Kalian mengusir ibuku. Kalian benar-benar iblis tidak punya hati. Bentak Randy dengan kemarahan yang meluap. Pak Lukman tertawa pelan. Tawa yang tidak menyeratkan kelucuan sama sekali. Iblis tidak punya hati? Bukankah itu kalimat yang lebih cocok ditujukan kepada seorang pria yang berniat merampas seluruh harta calon istrinya tepat 2 jam sebelum janji suci diucapkan? Kami hanya mengambil kembali apa yang memang menjadi hak klien kami. Dan berkas yang ada di depan Anda ini adalah surat tuntutan hukum berlapis. Penggelapan, penipuan, pemerasan, dan pencucian uang. Saya akan secara pribadi memastikan hakim menjatuhkan hukuman paling maksimal untuk Anda agar Anda tidak akan pernah melihat matahari di luar sana selama puluhan tahun ke depan. Randy menunduk. Matanya menatap deretan pasal dan ancaman hukuman belasan tahun yang tertera di atas dokumen itu.
Dunianya seketika menjadi gelap gulita. Tidak ada lagi celah untuk melarikan diri. Tidak ada lagi celah untuk bersembunyi. Karma telah datang menagih pembayarannya secara kontan, mencabut seluruh akar kesombongan dan menghukum keserakahan yang ia pelihara dengan sangat teliti. Randy menangis sejadi-jadinya di ruang pertemuan itu, meratapi kehancuran total yang ia ciptakan sendiri dengan tangannya. Semua rencana kelamnya telah berbalik menjadi neraka abadi bagi dirinya sendiri. Beberapa bulan telah berlalu sejak hari pernikahan yang menggemparkan tersebut. Waktu terus berjalan tanpa henti, membawa serta angin perubahan yang sangat tajam bagi kehidupan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Di dalam sebuah ruang sidang pengadilan yang terasa sangat dingin dan mencekam, ketukan palu hakim menggema dengan sangat keras, memecah keheningan yang sejak tadi menyelimuti ruangan tersebut. Ketukan palu itu bukan sekadar penanda berakhirnya sebuah proses persidangan, melainkan sebuah palu godam yang secara resmi menghancurkan seluruh sisa kehidupan Randy. Pria yang duduk di kursi pesakitan itu kini terlihat sangat menyedihkan. Tubuhnya sangat kurus, tulang pipinya menonjol keluar, dan pandangan matanya kosong. Tidak ada lagi sisa-sisa pria sombong yang dulu selalu membanggakan kedudukannya. Randy baru saja mendengar majelis hakim membacakan vonis hukuman penjara tingkat maksimal atas rangkaian tindak pidana pencucian uang, penggelapan dana perusahaan, penipuan, dan pemerasan yang terbukti sah dan meyakinkan ia lakukan secara terencana. Di kursi pengunjung yang berada tepat di belakang pagar pembatas, Ibu Galuh duduk dengan tubuh gemetar hebat. Penampilan wanita parubaya itu sangat jauh berbeda dari pertemuannya dengan Pak Lukman beberapa bulan yang lalu. Wajahnya dipenuhi keriput yang semakin dalam, rambutnya berantakan, dan pakaiannya hanyalah baju usang yang tidak lagi memiliki bentuk yang jelas. Sejak seluruh hartanya disita oleh pihak pengadilan untuk mengganti kerugian perusahaan Sabil, Ibu Galuh terpaksa hidup menggelandang di jalanan. Ia tidur dari satu emperan toko ke emperan toko lainnya, memungut sisa makanan dari tempat pembuangan, dan menahan dinginnya angin malam yang menusuk tulang. Harapannya satu-satunya adalah melihat putranya bebas. Namun vonis hakim yang baru saja dibacakan meremukan seluruh pertahanannya. Putranya akan membusuk di balik jeruji besi selama puluhan tahun, dan ia dipastikan akan mati sendirian di jalanan sebagai seorang pemulung barang bekas. Ketika petugas keamanan mulai memborgol tangan Randy untuk membawanya kembali ke sel tahanan, Ibu Galuh tiba-tiba berdiri dan berlari menerjang pagar pembatas kayu tersebut. Wajahnya yang tadinya memancarkan kesedihan mendadak berubah menjadi penuh amarah yang tidak terkendali. Ia menunjuk tepat ke wajah Randy dengan jari yang gemetar dan kotor. "Ini semua salahmu, Randy. Kalau saja kau tidak serakah dan tidak bertindak bodoh mengancam Sabil di hari itu, ibu tidak akan tidur di jalanan berdebu seperti gembel. Kau menghancurkan hidupku. Kau anak yang tidak berguna. Kau merampas rumahku dan membiarkan ibumu kelaparan di jalanan." Teriak Ibu Galuh dengan suara yang sangat melengking, menyalahkan putranya atas seluruh penderitaan yang ia alami. Randy yang tadinya hanya diam menunduk, mendadak mendongakkan kepalanya. Amarah yang selama ini ia pendam di dalam sel tahanan ikut meledak mendengar makian dari ibu kandungnya sendiri. Pria itu memberontak dari pegangan petugas pengawal dan membalas teriakan ibunya dengan urat leher yang menonjol keluar. "Ibu yang selalu menuntut banyak uang dariku. Ibu yang selalu menyuruhku membelikan barang mewah dan perhiasan untuk dipamerkan kepada teman-teman arisan ibu. Kalau saja ibu tidak terus menekan saya untuk menjadi kaya dengan cara cepat, saya tidak akan berani mencuri uang dari perusahaan itu. Ibu yang mendorong saya ke dalam jurang ini," balas Randy dengan suara parau dan penuh kebencian. Pertengkaran hebat antara ibu dan anak itu menjadi tontonan yang sangat memalukan bagi seluruh orang yang berada di ruang sidang. Mereka saling melempar kesalahan, saling memaki dengan kata-kata kotor, dan membuka seluruh keburukan mereka sendiri di hadapan umum. Petugas keamanan segera menarik Randy dengan paksa, menyeret pria itu keluar dari ruangan persidangan sementara Ibu Galuh menangis berguling-guling di atas lantai, meratapi nasibnya yang sangat tragis. Kehancuran mereka benar-benar mutlak dan tidak menyisakan sedikit pun harga diri. Mereka tenggelam dalam penyesalan yang sudah tidak ada lagi gunanya. Berbanding terbalik dengan pemandangan menyedihkan di ruang sidang, ribuan kilometer dari kota tersebut, Sabil dan Divan sedang menikmati udara sore yang sangat sejuk di sebuah negara lain. Mereka berdua tengah berjalan bersisian menyusuri sebuah taman kota yang dikelilingi oleh pepohonan rindang dan bunga-bunga yang sedang bermekaran indah. Perjalanan mereka ke luar negeri ini bukan hanya sekadar untuk merayakan masa bulan madu yang sempat tertunda akibat proses hukum Randy, melainkan juga untuk mengurus perluasan bisnis perusahaan peninggalan ayah Sabil. Sejak menyingkirkan kelompok benalu dari dalam perusahaannya, bisnis yang dipimpin oleh Sabil berkembang dengan sangat pesat. Kepercayaan dari rekan bisnis meningkat tajam melihat ketegasan Sabil dalam memimpin,
dan Divan selalu berada di sisinya sebagai pilar penyangga yang tidak pernah goyah. Sambil menghentikan langkahnya sejenak, membiarkan angin sejuk menerpa wajahnya. Ia menatap hamparan danau buatan di tengah taman tersebut dengan perasaan yang sangat damai. Beban berat yang selama bertahun-tahun menekan pundaknya kini telah hilang sepenuhnya. Divan berdiri di sampingnya, melingkarkan lengannya dengan lembut di pundak Sabil untuk memberikan kehangatan. Pekerjaan kita di sini sudah selesai dengan hasil yang sangat memuaskan. Perwakilan perusahaan asing itu sangat terkesan dengan presentasi yang Anda bawakan tadi pagi. Ucap Divan dengan senyum bangga menghiasi wajahnya. Sabil menoleh dan menatap mata suaminya dengan penuh kelembutan. Semua itu berkat bantuanmu, Divan. Kamu yang menyusun seluruh data keuangannya dengan sangat teliti. Tanpa pendampingan darimu, aku mungkin akan kesulitan menghadapi mereka. Terima kasih karena selalu melindungiku dan memastikan semuanya berjalan dengan sempurna. Divan mengusap lembut bahu Sabil. Sudah menjadi tugas saya untuk memastikan ratu di hidup saya selalu mendapatkan yang terbaik. Kebahagiaan dan kesuksesan Anda adalah prioritas utama saya sejak dulu, Sabil. Cinta yang tumbuh di antara Sabil dan Divan bukanlah cinta yang didasarkan pada ambisi atau pemanfaatan sepihak. Hubungan mereka dibangun di atas fondasi rasa saling menghargai, melindungi, dan melengkapi satu sama lain. Sabil telah menemukan rumah yang sesungguhnya di dalam diri Divan. Seorang pria yang mencintainya dengan sangat tulus tanpa pernah meminta harta atau kedudukan sebagai syarat. Mereka melanjutkan langkah mereka dengan jari-jari tangan yang saling bertaut erat, siap menyambut hari esok yang dipenuhi dengan cahaya harapan dan kesuksesan yang gemilang. Sementara itu, pada malam yang sama di kota asal mereka, hujan turun dengan sangat lebat seolah langit sedang menumpahkan seluruh air matanya. Angin kencang berhembus menyapu jalanan raya yang mulai sepi dari kendaraan. Di salah satu sudut persimpangan jalan besar, Ibu Galuh berjalan tertatih-tatih sambil mendorong sebuah gerobak kayu reot yang berisi tumpukan kardus dan botol bekas. Pakaian usangnya basah kuyup, menempel pada tubuh rentanya yang menggigil hebat karena kedinginan. Perutnya berbunyi nyaring menahan lapar yang sudah mendera sejak 2 hari yang lalu. Ia berusaha mencari tempat berteduh untuk sekadar menghangatkan diri dan menghindari guyuran hujan yang semakin tidak bersahabat. Ibu Galuh menghentikan gerobaknya di bawah sebuah tiang penyangga jembatan layang. Ia duduk meringkuk memeluk kedua lututnya sendiri. Air matanya bercampur dengan air hujan yang membasahi wajah keriputnya. Saat ia mendongakkan kepalanya secara tidak sengaja, pandangannya tertuju pada sebuah layar iklan raksasa yang menempel di gedung tinggi tepat di seberang jalan tempatnya berteduh. Layar elektronik berukuran sangat besar itu memutar sebuah video promosi dari perusahaan milik Sabil. Di dalam video tersebut, Sabil dan Divan tampil dengan sangat memukau, mengenakan pakaian kerja yang sangat rapi dan elegan. Mereka berdua tersenyum bahagia, memancarkan aura kesuksesan yang luar biasa terang. Nama besar perusahaan mendiang ayah Sabil terpampang nyata sebagai perusahaan terbaik tahun ini. Melihat wajah bahagia Sabil dan Divan di layar raksasa tersebut, Ibu Galuh merasakan dadanya sesak seperti dihantam batu besar. Rasa penyesalan yang sangat dalam mengoyak-ngoyak hatinya hingga hancur berkeping-keping. Bayangan kehidupan mewahnya di masa lalu melintas begitu saja di depan matanya. Jika saja ia tidak serakah, jika saja ia mengajari putranya untuk menjadi pria yang jujur dan bersyukur, ia mungkin saat ini sedang duduk di sebuah rumah hangat, menikmati hidangan lezat, dan menjadi bagian dari kesuksesan besar perusahaan tersebut. Namun kini, ia hanyalah seonggok sampah masyarakat yang kedinginan di pinggir jalan, memungut barang bekas untuk bertahan hidup, sementara orang yang pernah ia hina dan ia coba hancurkan kini berada di puncak kejayaan. Ibu Galuh menelungkupkan wajahnya di atas tanah yang becek dan berlumpur. Ia menangis meratapi kebodohannya sendiri. Suaranya tenggelam di tengah gemuruh suara hujan lebat dan sambaran petir yang menyambar di langit malam, membayar lunas seluruh karma yang telah ia dan putranya ciptakan sendiri. Pagi itu, sinar matahari bersinar sangat cerah, menembus dinding kaca bangunan utama perusahaan yang menjulang tinggi di pusat ibu kota. Suasana di dalam ruang kerja utama terasa sangat hidup dan penuh semangat. Para pegawai berlalu lalang dengan wajah ceria, menyapa satu sama lain dengan penuh kehangatan. Udara yang dulunya terasa tegang dan penuh kecurigaan kini telah berubah menjadi lingkungan kerja yang sangat nyaman dan produktif. Rina berjalan menyusuri lorong panjang sambil membawa setumpuk map berisi laporan bulanan. Senyum di wajah asisten setia itu tidak pernah luntur sejak Sabil kembali memegang kendali penuh atas perusahaan. Kepergian Randy dan komplotannya telah membersihkan seluruh racun yang selama ini menggerogoti kesehatan bisnis mereka, membawa udara segar yang memicu peningkatan keuntungan secara besar-besaran. Sabil duduk di kursi kebesarannya, di balik sebuah meja kayu jati yang sangat kokoh.
Ia membolak-balik lembaran laporan keuangan yang baru saja diserahkan oleh Rina. Angka-angka yang tertera di sana menunjukkan kurva kenaikan yang sangat menakjubkan. Perluasan bisnis yang ia lakukan bersama Divan di luar negeri beberapa waktu yang lalu telah membuahkan hasil yang berlipat ganda. Para penanam modal berlomba-lomba untuk ikut serta dalam proyek baru yang diluncurkan oleh perusahaannya. Sambil menutup map tersebut lalu menyandarkan punggungnya di kursi. Ia menatap sekeliling ruang kerjanya yang luas. Ruangan ini adalah tempat yang sama di mana ayahnya dulu sering bekerja hingga larut malam. Sambil merasa sangat bangga karena ia berhasil mempertahankan peninggalan ayahnya dari tangan-tangan serakah yang berniat merusaknya. Kerja bagus, Rina. Pastikan seluruh tim mendapatkan tambahan bonus bulan ini atas kerja keras mereka. Kita sudah melewati masa-masa yang sangat sulit, dan sekarang saatnya kita memetik hasil dari kesabaran kita. Ucap Sabil dengan nada yang sangat ramah dan menghargai bawahannya. Rina menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat. Baik, Nyonya Sabil. Saya akan segera mengurus semuanya. Para pegawai sangat bersyukur memiliki pemimpin seperti Anda. Mereka merasa jauh lebih dihargai sekarang setelah benalu-benalu itu disingkirkan dari perusahaan kita. Sabil tersenyum mengiyakan. Ia kemudian berdiri dari kursinya dan berjalan perlahan menuju dinding kaca besar yang memperlihatkan pemandangan seluruh penjuru kota. Sabil melipat kedua tangannya di depan dada, menarik napas dalam-dalam, dan menghembuskannya perlahan. Pikirannya melayang kembali ke masa lalu, tepat di hari di mana semuanya berubah. Ia ingat betul bagaimana rasa sakit dan kemarahan itu membakar dadanya saat mendengar ancaman dari Randy di dalam ruang rias. Sabil menyadari bahwa kejadian pahit itu sebenarnya adalah sebuah berkah yang tersembunyi. Tuhan memiliki cara yang sangat unik untuk menjauhkan orang yang salah dari hidupnya, meskipun prosesnya harus diwarnai dengan badai pengkhianatan yang menyakitkan. Kejadian itu membuatnya tumbuh menjadi wanita yang jauh lebih kuat, lebih waspada, dan lebih menghargai orang-orang yang benar-benar peduli padanya. Pintu ruang kerja Sabil tiba-tiba diketuk pelan. Sabil membalikkan badan dan melihat Divan melangkah masuk dengan senyum hangat yang selalu berhasil membuat jantung Sabil berdegup lebih cepat. Suaminya itu mengenakan setelan kerja yang sangat rapi, namun aura ketegasannya selalu diimbangi dengan kelembutan saat menatap istrinya. Di tangan kanan Divan, terdapat sebuah kotak kayu kecil yang diukir dengan sangat indah dan sekotak makanan berisi hidangan kesukaan Sabil yang sengaja ia pesan dari restoran favorit mereka. Divan berjalan menghampiri Sabil dan meletakkan barang bawaannya di atas meja kerja. Saya dengar ratu pemimpin perusahaan ini sedang sibuk memeriksa laporan keuntungan hingga lupa waktu istirahat siang. Jadi saya memutuskan untuk datang dan memastikan Anda mendapatkan energi yang cukup. Goda Divan dengan suara baritonnya yang menenangkan, membuat Sabil tersipu malu. Sabil tertawa pelan, melangkah mendekat dan menerima pelukan hangat dari suaminya. Kamu selalu tahu cara membuatku merasa diperhatikan, Divan. Terima kasih sudah menyempatkan datang ke ruanganku di tengah kesibukanmu mengurus anak perusahaan. Divan melepaskan pelukannya perlahan, lalu mengambil kotak kayu berukir itu dari atas meja dan menyerahkannya kepada Sabil. Buka kotak ini, Sabil. Saya sengaja memesannya secara khusus untuk merayakan hari ini, hari di mana perusahaan kita secara resmi dinobatkan sebagai perusahaan dengan pertumbuhan terbaik di kota ini. Sabil menerima kotak kayu itu dengan perasaan haru. Ia membuka penutupnya secara perlahan. Di dalam kotak tersebut, terdapat sebuah miniatur pohon yang terbuat dari rangkaian logam mulia yang dibentuk dengan sangat detail. Pohon itu melambangkan perusahaan keluarga Sabil, dengan akar yang kuat menancap dan dahan yang menjulang tinggi penuh dengan daun yang rindang. Di bagian bawah miniatur pohon tersebut, terdapat ukiran nama Sabil dan Divan yang berdampingan, menyatu sebagai pelindung dan penerus warisan tersebut. Sabil tidak bisa menahan air matanya melihat betapa dalamnya makna hadiah yang diberikan oleh suaminya. Divan selalu memahami apa yang paling berharga bagi Sabil, bukan perhiasan mewah untuk dipamerkan, melainkan penghargaan atas perjuangan dan kenangan keluarganya. Ini sangat indah, Divan. Aku tidak tahu harus berkata apa. Kamu pantas mendapatkan semua kebahagiaan ini, dan aku sangat bersyukur memilikimu di sisiku, ucap Sabil dengan suara yang sedikit bergetar karena menahan tangis bahagia. Divan mengangkat tangannya, mengusap lembut sisa air mata di sudut mata istrinya. Kamu yang paling pantas mendapatkan semua ini, Sabil. Kamu telah berjuang sangat keras melawan pengkhianatan dan membuktikan bahwa kebenaran selalu menemukan jalannya. Saya hanya menjalankan tugas saya untuk menemani dan memastikan senyummu tidak pernah hilang lagi. Sabil meletakkan hadiah tersebut di tempat paling istimewa di atas meja kerjanya. Ia kemudian menyandarkan kepalanya di dada Divan,
mendengarkan detak jantung suaminya yang selalu memberikan rasa aman yang tidak tertandingi. Sabil memejamkan matanya, meresapi kedamaian yang kini menyelimuti seluruh kehidupannya. Semua badai telah berlalu, semua musuh telah hancur dan menerima balasan yang setimpal atas perbuatan keji mereka. Sementara Sabil dan Divan berdiri kokoh di puncak kebahagiaan mereka sendiri. Masa lalu yang kelam kini hanyalah sebuah cerita lama yang menjadi pelajaran berharga dalam hidup Sabil. Ia belajar bahwa ujian terbesar dalam hidup tidak selalu datang dalam bentuk kegagalan bisnis, melainkan dari ujian kesetiaan dan niat baik orang-orang di sekitarnya. Dan di akhir perjalanan panjang yang menguras air mata dan emosi tersebut, Sabil menemukan satu kebenaran mutlak yang akan selalu ia pegang teguh hingga akhir hayatnya. Sabil membuka matanya, menatap lurus ke depan dengan senyuman yang sangat memuaskan di wajah cantiknya. Cinta sejati tidak akan pernah memeras, dan keserakahan selalu tahu cara menghancurkan tuannya sendiri.